bahwa ini berbeda, bukan pinjam meminjam tapi investasi. Untung-untung bersama, rugi-rugi bersama. Mengejutkan, klarifikasi yang disampaikan suami komedian Boy Yen, yaitu Ruli Anggi Akbar alias Ezel, usai dituding melakukan investasi bodong. Ezel muncul di hadapan publik untuk menyampaikan klarifikasi dan bantahannya pasca dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh rekan bisnisnya yang mengaku menjadi korban. Namun, Ezel menjelaskan terkait bentuk perjanjian kerjasama yang mereka jalani selama ini bukan pinjam-meminjam uang, tapi investasi, rugi dan untung ditanggung sama-sama. Lantas, benarkah Ezel menyayangkan langkah hukum rekan bisnisnya sementara ia telah berusaha untuk bertemu empat mata namun tidak mendapat respon? Seperti apa pula klarifikasi Ezel ketika nama sang istri, Boy Yen, juga ikut terseret dalam masalah bisnisnya yang kini bergulir? Apa pula alasan utama pihak pelapor hingga menyeret Ezel ke ranah hukum? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pasca heboh tudingan melakukan penipuan dan penggelapan dana investasi yang berujung dilaporkan ke Polda Metro Jaya, suami komedian Boy Yen, yaitu Ruli Anggi Akbar alias Ezel, akhirnya muncul juga di depan publik kemarin. Didampingi oleh kuasa hukumnya, Ezel menyampaikan bantahan tegas atas tudingan miring yang dialamatkan kepadanya dari pihak pelapor, dalam hal ini adalah Rio. Kuasa hukum juga menjelaskan kronologi kerja sama Ezel dengan pihak terlapor. Rupanya sudah kenal sejak tahun 2016 dan sebelumnya sudah punya bisnis bareng. Melihat integritas dan kejujuran dari Ezel, maka pihak pelapor ketika itu mau bekerja sama lagi dengan Ezel. Bahkan dirinya menyebutkan bahwa secara umum kerja sama bisnis antara Ezel dengan pihak pelapor dimulai sejak tahun 2023. Mas Ruli atau Mas Ezel ini dilaporkan atau dituduhkan terkait penggelapan dana. Nah, yang di luar sana itu beredar bahwa ada yang 300 juta, 400 juta. Secara umum, ini adalah sebenarnya kerjasama bisnis antara Mas Ezel dengan pelapor di tahun 2023. Mungkin teman-teman bertanya, buktinya apa ini kerjasama bisnis? Nah, kami punya dokumen. Memang kami tidak bisa membuka karena ini kan masih dalam tahap perkara ya. Karena kan kami telah lihat di media bahwa kami juga telah dilaporkan di tanggal 6 atau tanggal 7. Mohon nanti dikoreksi. Pada saat ini sih kami masih belum menerima panggilan apapun. Jadi di dalam ini adalah perjanjian antara Sateman, yaitu Mas Ezel sendiri dengan para pelapor. Nah, singkat cerita, Mas Ezel ini dengan pelapor itu sudah kenal sejak lama. Jadi bukan ujuk-ujuk baru kenal bikin bisnis, enggak. Kenal sejak 2016. Jadi sebelumnya ada bisnis bareng di bisnis yang lain. Nah, melihat dari integritas dan kejujuran Mas Ezel dalam berbisnis selama ini, maka pelapor berniat bekerja sama dengan ditawarkan oleh Mas Ezel kepada mereka. Visit Mas Ezel sebelumnya ya, visit. Akhirnya di 22 Agustus 2023 terbitlah perjanjian ini. Yang diserahkan oleh pelapor hanya 200 juta teman-teman. Bukan seperti yang diberitakan 300 sampai 400 juta. Jadi 200 juta itu digunakan untuk operasional seperti sewa lahan, kemudian gaji anggota dan yang lain. Jadi di sini tidak ada penipuan dan penggelapan seperti yang dilaporkan
atau yang berkembang di media. Pihak kuasa hukum Ezel juga menegaskan bahwa isi perjanjian bisnis yang mereka tekan di hadapan notaris adalah dalam bentuk investasi, bukan pinjam-meminjam uang. Dan isi perjanjian kerjasama investasi itu berlaku hingga tahun 2028. Jumlah dana investasi yang diserahkan pelapor sejumlah 200 juta rupiah, bukan 300 atau 400 juta, seperti yang heboh beredar di luar sana. Dan menurut Ezel, uang 200 juta yang diklaim sebagai kerugian seorang investor tersebut ternyata digunakan untuk biaya operasional usaha. Bahkan, tempat bisnisnya pun masih beroperasi hingga saat ini, meski konsumennya turun drastis. Perjanjian ini ada berdasarkan akta notaris untuk investasi. Jadi mungkin biar teman-teman media juga mengetahui bahwa ini berbeda, bukan pinjam-meminjam, tapi investasi. Investasi yang diberikan itu sejumlah 200 juta. Dan ini sebenarnya berdasarkan akta notaris yang sudah kita perlihatkan, ini masih berlaku sampai tahun 2028. Nah, jadi sampai hari ini kita membuat klarifikasi, warung Sateman yang berada di Gejayan, Yogyakarta, itu masih buka sampai hari ini. Bisa teman-teman media nanti Google sendiri bahwa masih berjalan. Bahwa dalam perjanjian tersebut juga dinyatakan bahwa investasi ini dikembalikan apabila Mas Ezel atau Mas Ruli membatalkan perjanjian setelah 2028. Begitu. Jadi kan laporan yang ada di media bahwa disampaikan Mas Ezel menipu dengan 300 juta, bahwa 200 juta itu memang sudah dialokasikan untuk pembangunan warung Sateman. Gitu. Sateman masih berjalan sampai hari ini karena kita sudah bayar kontrak yang 2 tahun. Jadi kemarin 200 juta, 100 juta itu untuk bayar lahan selama 2 tahun sampai Agustus 2026. Jadi Sateman sampai hari ini masih berjalan. Ezel pun menyayangkan langkah rekan bisnisnya yang membawa persoalan ini ke jalur pidana dengan membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya pada tanggal 5 Januari 2026 lalu. Padahal itikat baik sudah ditunjukkan Ezel dengan berkomunikasi, mengajak bertemu, namun tidak mendapat respon yang baik. Pihak kuasa hukum Ezel juga menjelaskan bahwa sebelumnya sudah ada komunikasi dengan pihak pelapor untuk menyelesaikan permasalahan ini. Pihak Ezel juga menyebutkan bahwa jika berkaca dalam isi perjanjian ini, maka tidak ada kewajiban untuk mengembalikan dana tersebut karena bentuknya investasi, di mana untung atau rugi ditanggung bersama. Namun Ezel tetap berniat untuk mengembalikan dana investasi yang telah diserahkan. Tak hanya itu, Ezel juga menyayangkan nama sang istri, Boyen, yang ikut terseret dalam kasus ini, padahal ia tidak tahu apa-apa karena dalam urusan bisnis ini murni urusan Ezel, suaminya. Setelah berita ini viral, klien kami, Mas Ezel, sudah menghubungi pengacara dari pelapor. Pak siapa? Itu kita katakan siapa, sudah dihubungi bahwa sudah ada itikat baik dari klien kami menyatakan, Pak, ini sedang berjalan, terkait profit nanti akan segera dikembalikan. Bahwa memang sekarang tidak profit, apa yang perlu diserahkan oleh klien kami, seperti itu. Tadi pertanyaan bahwa apakah sudah ada niat baik sebelumnya ya dari Mas Ezel. Jadi Mas Ezel ini sudah menghubungi sebelumnya di 17 September 2024 kepada pelapor. Bahkan 7 September 26 September 2024, kemudian 10 November 2024. Jadi sudah ada sebenarnya komunikasi, bahkan juga kepada ibu pelapor untuk bertemu menyelesaikan. Sebenarnya kalau kita lihat di dalam perjanjian tidak ada juga kewajiban untuk mengembalikan. Ini kan investasi, untung-untung bersama, rugi-rugi bersama. Nah itu. Tapi Mas Ezel sendiri pun berniat, oke, meskipun di klausul perjanjian ini tidak ada, maka saya bersedia untuk mengembalikan kerugian yang dimaksud. Cuma pelapor ini tidak mau untuk bertemu. Jadi di tanggal 27 Desember saya berusaha untuk kontak lawyernya, saya cari informasi tentang lawyernya. Niat baik saya adalah untuk bertemu sama lawyernya
Akhirnya kita deal ketemuan di tanggal 27 Desember jam 2 sore. Kemudian saya cuma minta waktu sampai tanggal 15 Januari. Sebelumnya saya minta waktu sampai tanggal 15 Januari untuk menyelesaikan ini semua. Karena menurut saya ini sudah kompleks. Karena istri saya jadi kebawa-bawa, yang beliau nggak tahu apa-apa, jadi kebawa-bawa. Saya juga mohon maaf sebelumnya. Kemudian tiba-tiba di tanggal 5-6 Januari kalau nggak salah, sudah ada berita laporan polisi. Nah, kemudian dia bilang saya tidak ada niat baik. Sedangkan saya sudah saya yang berusaha mencari tahu dia, kontak dia dan ngajak dia ketemu. Tapi di berita malah saya yang dibilang tidak ada niat baik dan lari katanya. Sedangkan saya pun berusaha ngontak yang bersangkutan, RF, itu dari September 2024. Itu berarti setahun yang lalu sudah. Cuman memang tidak ada niat baik. Kemudian saya juga udah sempat WhatsApp, tidak ada respon. Saya juga sempat WhatsApp ibu beliau di tanggal 10 November, itu tidak ada respon juga. 11-12 November masih saya berusaha kontak karena saya tahu saya akan menikah. Pasti nanti takutnya merepotkan, ramai. Akhirnya saya berusaha kontak, cuman tidak ada respon baik. Ezel menjelaskan bahwa terkait adanya prahara ini, sang istri, Boyen, sudah mengetahuinya. Ezel mengaku selama ini ia berusaha bersikap terbuka terhadap Boyen. Ia bahkan mengatakan bahwa hubungannya dengan Boyen dari awal pacaran hingga menikah, semua hal ia ceritakan kepada Boyen. Bahkan pihak keluarga pun sudah mengetahui apa yang saat ini menjadi prahara. Baik, hubungan kami sampai hari ini masih baik. Karena dari awal kita pacaran sampai akhirnya kita menikah, semua saya cerita sama beliau. Saya cerita. Dari A sampai Z itu dia tahu semua. Kehidupan saya sama kehidupan Mbak Boyen kan sangat berbeda. Sangat amat berbeda. Dia mungkin terbiasa dengan kamera dan ini segala macam, sedangkan saya di belakang gitu kan. Nah, dari awal memang udah bilang, boleh nggak urusan kerjaan aku, tapi ketika kita di rumah udah biar aku nggak bawa kerjaanku, kamu nggak bawa kerjaanmu gitu. Karena aku lebih senang private sebenarnya, Mas. Pihak korban telah melaporkan suami Boyen ke Polda Metro Jaya pada tanggal 5 Januari 2026. Lantas, apa sebenarnya alasan utama pihak korban menempuh langkah hukum? Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers, dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Pihak yang mengklaim sebagai korban, dalam hal ini Rio, sebelumnya mendatangi Polda Metro Jaya untuk membuat laporan polisi atas suami komedian Boyen, yaitu Ruli Anggi Akbar alias Ezel. Kuasa hukum korban mengaku bahwa pihak Rio menjerat Ezel dengan 2 pasal sekaligus, yaitu pasal 492 dan pasal 486, dengan ancaman hukuman penjara selama 4 tahun. Untuk menguatkan pelaporannya, pihak kuasa hukum korban mengaku telah menyerahkan bukti kepada polisi. Di antaranya adalah proposal dari pihak RAA alias Ezel, bukti transfer, dan bukti perjanjian. Tak hanya itu, pihak kuasa hukum korban juga menjelaskan total kerugian yang diduga dialami pihak korban hingga mencapai 300 juta rupiah. Pasal 492 dan pasal 486. Ancamannya berapa, Bang? Ancamannya 4 tahun ya. Yang disertakan, Bang? Bukti yang kami serahkan yang pertama adalah proposal daripada pihak RAA, dan kedua adalah bukti transfer ya, dan yang ketiga berupa perjanjian ya. Total kerugiannya
Total keseluruhan itu kurang lebih 300 juta. Perjanjiannya antara si pihak RA ini ya memberikan janji kepada kami, klien-klien kami untuk berinvestasi ya. Investasi senilai uang yang tadi disampaikan, namun pada akhirnya tidak bisa ditanggungjawabkan oleh pada pihak. Jadi untuk keuntungan yang telah diberikan di awal itu adalah komitmen di awal yang telah disampaikan oleh pada pihak ini ya, dan klien kami telah menerimanya ya. Namun hal ini tidak sesuai dengan isi perjanjian ya. Jadi yang sepatutnya telah disampaikan per bulan namun terhenti di bulan Januari tahun 2024. Minimal 6 juta per bulan. Oke, dan itu berangsur berapa bulan sampai dibayar? Hanya 4 kali pembayaran. Betul. Perjanjiannya sampai dengan tahun 2025 ya. Tak hanya soal laporan polisi, total kerugian hingga pasal yang disangkakan pihak yang mengklaim sebagai korban ini juga buka suara soal awal mula mengapa mereka sampai menjalin kerja sama bisnis dengan sosok yang kini dilaporkan tersebut. Menurut pengakuan korban, sejak awal komunikasinya berjalan lancar dan hubungan yang terjalin pun bukan sepenuhnya asing karena sebelumnya mereka saling mengenal. Awalnya komunikasi mereka diakui korban berjalan lancar, Ezel juga dinilainya sopan, apalagi adiknya adalah seorang dosen. Selain itu, dirinya mengungkapkan bahwa sebelumnya mereka sudah saling kenal. Tapi untung tak dapat diraih dan malang tak dapat ditolak, kerjasama tersebut pun berujung kandas. Kepercayaan yang terbangun dari relasi personal itu kini justru berujung pada laporan di ranah hukum dan dugaan kerugian hingga ratusan juta rupiah. Ya memang dari awal itu sebelum ada perjanjian ini juga sudah mengenal ya, sudah ada komunikasi gitu dan orangnya juga sopan gitu ya. Kita lihatnya kan dosen ya, gitu. Sekolah tinggi ya. Ya. Harusnya kan berakhlak gitu ya. Terus kayaknya lumayan kerja keras lah kalau kita sekilas gitu melihat gitu kan kenal gitu. artinya kalau udah kenal lama juga sama. Ya sebelumnya sudah ada mengenal dari RA. Ini kerjasama yang pertama atau? Kerjasama yang pertama. Tak hanya itu, pihak korban juga mengungkap bahwa sejak jauh hari sebelumnya mereka sudah berulang kali menanyakan kejelasan pembayaran yang terus mengalami keterlambatan. Namun, setiap kali ditanya, jawaban yang mereka terima dinilai tidak pernah ada kepastian dan alasannya pun beragam. Kondisi itulah yang kemudian menimbulkan tanda tanya besar di pihak korban. Jadi, komunikasinya memang kurang jelas gitu. Setiap kali ditanya nanti ada oh ya nanti begitu, kurang lebihnya lah gitu. Jadi nggak jelas. Lagi gitu. sepi, ada slot Nantinya mungkin terkait teknis atau emang lagi sepi atau apa mungkin? Ya memang alasannya sih berbagai macam ya gitu. Ya, sepi gitu. Itu yang ketemu dari pihak kita kuasa hukumnya ketemu dengan yang bersangkutan RAA itu di salah satu kedai kopi. Yang jelas yang bersangkutan itu menyampaikan bahwa meminta waktu sampai tanggal 15 Januari 2025. Tapi tidak memberikan kepastian apakah tanggal 15 itu dia membayar atau tidak. Apakah dia memberikan hak klien kami atau tidak, gitu loh. Dan di situ pun tidak ada jaminan yang disampaikan. Maka kami berkomunikasi dengan klien kami, itu waktunya bukan tanggal 15 diberikan, sampai tanggal 5 saja. Karena itu kan tidak ada kesepakatan pada saat pertemuan itu, tidak ada deal-dealan pada saat pertemuan itu. Jadi pada saat pertemuan itu sama sekali tidak ada yang bisa dipegang, itulah kira-kira. Ya kemarin kan sudah disampaikan, dicoba komunikasi, tapi kan ini hubungannya dengan RAA sendiri ya. Jadi dengan RAA sendiri, kemarin juga sudah disampaikan bahwa RAA katanya mau bertanggung jawab sendiri. Tapi kan faktanya nggak ada, kan gitu ya, faktanya nggak ada sampai saat ini. Maka kita membuat laporan polisi ini, gitu loh, supaya ada kepastian hukum, supaya keadilan itu ada buat klien kami, gitu kira-kira.
Boyen didampingi Ezel sebelumnya sempat mengungkapkan rutinitas barunya ketika berstatus sebagai istri Ezel. Lantas, seperti apa kesibukan baru Boyen pasca menjadi istri Ezel? Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Jauh sebelum munculnya tudingan diduga melakukan investasi bodong oleh rekan kerja terhadap suami komedian Boyen yaitu Ruli Anggi Akbar alias Ezel, kehidupan pasangan ini diwarnai kebahagiaan. Pada bulan November 2025 lalu, Boyen dan Ezel, pasangan ini bahkan sempat membagikan mimpi indah mereka terkait rencana ingin memiliki momongan di tahun 2026 ini. Pasangan ini berharap bisa segera diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk segera memiliki anak. Boyen pun menceritakan perubahan kecil dalam kesehariannya sejak menikah. Hal-hal yang dulu biasanya ia lakukan sendiri kini menjadi rutinitas berdua dengan sang suami. Boyen juga menceritakan rutinitas barunya kini sebagai seorang istri, di mana ketika ia membuat kopi, ia tidak hanya membuatkan untuk satu orang, tapi untuk 2 orang, hingga menyiapkan masakan untuk suami. Bahkan Boyen menyebut masakan favorit di rumah mereka adalah menu sederhana, seperti jengkol balado, yang justru menjadi simbol kehangatan dalam kehidupan barunya sebagai istri. Doain aja ya, mudah-mudahan di tahun depan saya dapat momongan gitu kan. Momogi. Perbedaannya ya, saya bangun pagi bikin kopi. Kopinya kan biasanya 1, sekarang 2. Terus saya mikir belanja ya kan, mau masak apa nih gitu. Biasa kan saya pesan-pesan aja kan. Sekarang mau masak apa, mau makan apa, saya cari tuh. Nah, ajakan saya jangan susah-susah ya, kata. Saya nyari mau masak dong, cumi dari mana? Dari Atatika katanya gitu. Aduh, gue bilang, udah cumi dari Ancol aja ya, saya bilang gitu. Mau dia akhirnya. Enggak sih, alhamdulillah ya, enggak susah-susah sih. Kemarin pengen oseng-osengkan pari dia kayaknya gitu. Cuman kata saya enggak nyetrum sih. Maksudnya itu belum listrik. Yang nyetrum belum listrik. Bukan. Tapi ada favorit dari suami. Jengkol balado. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.